Saya admin penjual lapak serba murah ya, yang lokasi saya di Jalan Nuri di Tanah Hitam Abipura. Di video ini saya ingin sekali menunjukkan bagaimana sih cara membeli produk, membeli barang di marketplace, di Facebook Marketplace. Karena sebagai penjual seringkali saya mendapatkan pembeli itu sepertinya dia kurang memahami dalam arti detail produk, menu produk yang disediakan, yang ada di setiap produk yang dia klik. Begitu. Nah, di sini saya ingin menunjukkan, mungkin ada di sini yang belum paham atau belum tahu fitur-fitur apa yang ada di setiap produk yang sebenarnya seharusnya kita bisa tahu kalau lebih teliti. Contoh bisa kita lihat di sini. Ini contohnya. Jam alarm RP14. Nah, di sini pertama kita bisa lihat harganya sama penjual sengaja diberikan harga dengan nominal yang tidak masuk akal. Nah, ini sengaja diberikan seperti itu karena si penjual ingin membuat penasaran si calon pembeli supaya dia mau bertanya tentang harganya. Yang kedua, contoh tipe penjual lainnya. Nah, ini seperti motor ini harga sudah diberikan nominal yang sesuai, nominal yang sesungguhnya. Jadi seharusnya harga produk yang dijual ini sudah jelas nominalnya. Seperti itu. Jadi dari postingan bisa kita lihat tipe penjual yang ingin membuat penasaran calon pembeli dengan harga, ada juga yang sudah dia transparan dengan harga produk yang akan dia jual. Nah, sekarang memasuki produknya. Nah, produk seperti ini kita bisa lihat judul produk itu pasti nama barangnya, nama produknya. Untuk foto, nah ini bisa mungkin minta foto lain, foto produk boleh lah, mungkin dipertanyakan bisa minta contoh foto lain atau seperti apa. Sebelum mengirim pesan ke penjual, jadi pada saat kita membuka produk jangan terburu-buru mengirim pesan ke penjual, jangan terburu-buru. Nah, yang harus dilakukan adalah yang seharusnya kita lakukan, kita lihat dulu detail produknya. Nah, seperti ini ada keterangan produk. Ready jam alarm with Bluetooth speaker berfungsi sebagai seperti ini, ukurannya ini. Nah, seperti itu, kita singkat saja. Nah, setelah memahami keterangan yang diberikan terkait produk yang dijual, di sini ada informasi penjual. Ya, jadi ada informasi penjual. Ini ada foto profilnya, ada namanya, detail penjual bisa kita klik sebelum membeli barangnya. Nah, kita lihat, oh ternyata seperti ini, minimal kita tahu, oh tempat tinggalnya, oh dia di Sentani. Ini contoh saja, mohon maaf bagi yang punya profil, ini hanya untuk contoh ya. Nah, di profil penjual kita bisa melihat produk apa saja yang dia tawarkan di marketplace. Nah, jadi kita mengetahui lebih banyak tentang penjual ini. Tidak hanya, padahal kita tadi hanya mengklik satu produk yang dia tawarkan. Nah, ternyata dia banyak barang yang dia tawarkan. Nah, mungkin saja di antara barang-barang itu ada barang lain yang kita minati seperti itu. Nah, penjual tipe ini dia ingin membuat penasaran calon pembeli dengan memberikan nominal harga yang hanya kode saja, 1, 2, 3, 6, 12. Nah, mungkin kadang ini hanya singkatan dari harga yang sebenarnya 60.000 jadi 60, mungkin 120 jadi 12. Tapi ini masih layak dipertanyakan, ini harganya berapa, seperti itu. Jadi ini tipe penjual seperti ini yang memberikan harga nominal yang tidak jelas, itu artinya dia ingin pembeli bertanya tentang harganya, seperti itu. Nah, kita kembali ke postingan produknya. Jadi sekali lagi, sebelum mengirim pesan, cek dulu detail yang diberikan sama penjual.
Karena penjual pasti susah payah memberikan detail ini agar kita tahu, agar kita baca detail penjual, agar kita tahu di mana siapa sih yang penjual produk ini, di mana tempat tinggalnya. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan sebenarnya, tapi setidaknya kita bisa menangkap informasi yang diberikan sama penjual ini. Oh, dia profilnya di Sentani, namanya ini, fotonya seperti ini. Nah, setelah itu baru kita bisa tanya, berkirim pesan, apakah ini harganya berapa, lokasinya di mana, bisa COD atau tidak, dan lain sebagainya. Bisa dilanjutkan dengan obrolan untuk negosiasi produk yang akan dibeli. Nah, selanjutnya untuk contoh kedua, untuk produk yang sudah ada nominal harganya. Jadi sebagai calon pembeli kita harus lebih cerdas ya. Di sini sudah ada nominal harga, tentunya ini bukan hanya sekedar hiasan. Penjual juga pasti punya maksud. Kenapa diberikan nominal harga di sini? Ya karena ingin memberitahu ini nih harga yang barang yang saya jual gitu. Karena sering kali juga saya mendapatkan pertanyaan yang saya kira kurang tepat ya. Mas, ini harganya berapa? Kadang saya cuma menjawab harga sesuai di postingan, karena saya ngerasa harga saya sudah berikan nominal yang jelas, kenapa masih tanya? Terkecuali mau menawar harga, bisa kurang kah? Ini harganya sudah pas sekian, bisa kurang kah? Nah, contoh ini harganya 60.000 kah, sudah pas atau masih bisa kurang? Nah, itu pertanyaan yang masih bisa diterima. Tapi tiba-tiba bertanya cek harga atau harganya berapa, nah itu sepertinya kurang tepat, karena harganya nominalnya ditulis dengan lengkap dan masuk akal seperti itu. Judul produk juga harusnya kita bisa pahami, lampu LED mata elang strobo mode eagle eye per pasang. Nah, itu artinya per pasang berarti satu pasang 2 unit, satu set isi 2 kiri kanan, mungkin seperti itu. Nah, ini kan seperti ini. Jadi harus dipahami keterangan produk yang ditulis sama penjual itu harus kita pahami. Jangan nanti terus bertanya, ini dapat berapa? Itu pertanyaan enggak kurang tepat ya. Harusnya ini satu pasang, kita beli satu pasang berarti dapat 2 ya, harganya sekian. Nah, itu kita ingin mengkonfirmasi informasi yang sudah dia berikan di sini. Nah, itu enggak masalah. Tapi kalau memang kita menanyakan pertanyaan kosong, nah itu yang kurang tepat. Pertanyaan kosong yang itu tadi yang saya katakan, sudah ada harganya baru kita bertanya harganya berapa, itu memang pertanyaan kosong. Nah, pertanyaan yang berisi, ini harganya tertulis 60.000, itu harga pas kah atau masih bisa kurang? Nah, itu pertanyaan yang di luar ekspektasi si penjual, otomatis masih bisa diterima. Nah, sekali lagi sebelum mengirim pesan tadi, selalu scroll ke bawah, kita lihat detail, kondisinya baru. Kadang bisa juga ada menawarkan barang second, jadi kondisinya bekas. Keterangan ready why. Nah, keterangannya ini simple, itu artinya bagi yang berminat, si penjual ingin calon pembeli langsung menanyakan seperti itu. Tapi dengan catatan kita sudah punya bekal, yaitu judul dengan harga itu. Nah, kita coba klik detail penjualnya. Oke, mungkin dia hanya menggunakan profil blank. Nah, saya tinggal di sini. Ini penjual seperti ini sebenarnya kalau menurut pendapat saya sebagai sama-sama penjual, seharusnya dia kurang profesional. Apabila dia ingin mengambil kepercayaan calon pembeli, seharusnya dia memberikan profil penjual itu yang real, yang bisa menjelaskan ini loh saya yang jual barang. Jadi pembeli berhak tahu. Karena kalau ingin dipercaya sama pembeli, kita berikan profil selengkap mungkin, seril mungkin. Jadi pembeli tidak memiliki tanda tanya di dalam pikirannya, ini penjual nih oke enggak nih, ini beneran enggak nih, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Tapi ini kembali ke calon pembeli, seandainya memang barangnya sangat dibutuhkan, bisa nego dulu, nego sebaik mungkin, karena di sini dilihat profilnya. Kalau menurut saya pribadi ini profilnya kurang profesional. Tinggalnya tidak jelas, foto profilnya juga tidak jelas.
tapi sudah mendapatkan peringkat tinggi, penjual lokal aktif. Nah, ini juga bisa jadi penilaian, oh walaupun mungkin profilnya seperti itu tapi dia mendapatkan peringkat tinggi, berarti sudah mendapatkan kepercayaan banyak dari pembeli-pembeli sebelumnya. Nah, itu mungkin masih bisa dipertimbangkan untuk membeli produknya. Nah, kita scroll lagi kan, dari satu produk yang kita lihat tadi, dengan melihat detail penjual kita bisa melihat lagi produk apa saja yang dia tawarkan gitu. Jadi kita tidak perlu bertanya lagi produk apa saja sih bang yang dijual, itu tidak perlu lagi tanyakan. Nah, ini bisa lihat seperti ini, produk-produknya ternyata banyak. Jadi mungkin dari satu barang yang kita perlukan, di sini kita bisa melihat jangan sampai ada produk lain yang kita masih minati. Jadi cukup membeli dari satu penjual saja. Nah, itu kurang lebih penjelasan dari saya fitur produk di marketplace bagi yang ingin membeli barang di marketplace seperti itu. Jadi sebelum melakukan negosiasi, jangan terburu-buru melakukan negosiasi atau mengirimkan pesan. Periksa dulu detail produknya, siapa penjualnya, lokasi di mana. Hanya perlu scroll ke bawah. Terkecuali detail tidak ada. Nah, seperti ini setidaknya kita bisa mengetahui lokasi perkiraannya dia di sekitar Hamadi gitu. Di penjual kita bisa cek. Nah, ternyata masih banyak barang yang dia tawarkan seperti itu. Oke, jadi sebelum bertanya, kita serap sebanyak mungkin informasi data yang disediakan di produk ini sebanyak mungkin, baru kita bertanya. Nah, itu lebih bagus. Ini juga untuk meminimalisir penipuan, karena kita sudah berusaha mengenal sebanyak mungkin data produk dan data calon penjual, karena kita belum beli barangnya ya, penjual yang akan kita beli produknya. Untuk kasus-kasus mengenai tertipu apa segala macam itu yang sering kita dengar itu, karena itu sebenarnya dikarenakan seperti ini, cara sepele ini, cara yang mudah ini terlalu disepelekan. Jadi melihat detail penjual itu sangat penting. Jangan dia menggunakan foto SpongeBob dengan nama samaran yang aneh-aneh dan tinggalnya tidak jelas seperti ini. Kita di Papua, kita mau beli barang tanpa melihat detail penjual, kita tidak tahu kalau dia ada di Jawa Timur. Nah, seperti itu. Jadi melihat detail penjual itu sekali lagi sangat penting ya. Tanpa melihat detail penjual kita tidak akan tahu siapa penjual ini. Minimal walaupun ini mungkin tidak sebenar-benarnya sesuai dengan faktanya dengan si penjual, setidaknya kita tahu profilnya seperti ini. Jadi pada saat membeli barang nanti kita bisa konfirmasi, oh ternyata benar, oh ternyata salah. Dan ini juga bisa membantu kita memfilter, jangan sampai kita salah membeli barang dari penjual yang tidak benar, yang mungkin menipu atau bagaimana. Dengan melihat ini, oh lokasinya jauh, nah itu kita juga sudah berpikir, oh kita jadi beli karena lokasinya jauh. Seperti itu. Jadi tolong, saya berharap ini bukan buat saya sendiri ya, jadi supaya kita sama-sama cerdas, sama-sama kita bisa punya pertahanan, bisa punya filter, lebih waspada dalam membeli produk apapun secara online gitu loh. Jadi kurang lebihnya seperti itu dari saya. Dan sekali sebelumnya saya perkenalkan, ini profil saya dan barang saya di marketplace yang mungkin belum tahu. Nah, saya menjual, kalau ketemu barang yang saya jual, jangan lupa klik detail penjual agar lebih tahu siapa saya. Di sini saya tinggal di AB Pura Papua, ini real, nomor WA real. Nah, produk yang saya jual ada di detail penjual. Seandainya bertemu dengan produk saya harga sudah transparan, harga produk sebenarnya. Semua barang yang saya jual ada di sini, bisa dilihat di detail penjual. Sekali lagi, selalu pastikan memeriksa detail penjual sebelum mengirim pesan dan membeli produk yang akan Anda beli di marketplace. Sekian dan terima kasih.